Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Liputan utama: Adnan Buyung Nasution. Pemerintah sekarang memang bingung. Pemerintah sekarang menurut Adnan Buyung Nasution memang terlihat ragu-ragu, bimbang, bingung, serta maju mundur. Itu sebabnya suka membentuk lembaga ini dan itu, termasuk Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum atau DPKSH. Berikut petikan wawancara Gatot Priyanto dari D dan R dengan advokat senior yang juga pakar hukum tata negara itu. Apa urgensi pembentukan DPKSH? Terus terang saya belum tahu bagaimana dan seperti apa persisnya dewan tersebut. Tapi secara umum dapat saya katakan bahwa setiap pembentukan lembaga di luar struktur, apalagi yang bersifat umum seperti itu, yaitu koordinasi masalah keamanan dan hukum, merupakan bukti bahwa lembaga keamanan dan hukum di negara ini tidak berfungsi dengan baik. Lalu dicoba memecahkannya dengan membuat institusi di luar struktur yang ada. Sikap dan pikiran seperti ini tidak tepat. Kalau nanti lembaga ini tidak jalan, bagaimana? Apakah akan dibuat lembaga baru, dibuat lagi, dan begitu seterusnya? Dengan demikian, akhirnya sistem dan mekanisme kenegaraan kita akan makin kacau, khususnya di bidang pengelolaan kekuasaan negara dan hukum. Menurut konstitusi, sesuai dengan sistem pemerintahan kita, sudah ada lembaga-lembaga dengan pembagian tugas yang jelas. Di bidang keamanan ada kepolisian. Seharusnya lembaga kepolisian ini yang harus diefektifkan, diperbaiki mutu, profesionalisme, sumber daya manusia, serta anggarannya. Kemudian untuk penegakan hukum, selain kepolisian juga ada kejaksaan dan pengadilan. Lembaga-lembaga penegakan hukum ini yang harus dioptimalkan. Kalau ada kekurangan atau penyakit seperti isu adanya mafia peradilan, itulah yang harus diberantas. Jadi bukannya membentuk lembaga baru. Kalau toh dirasa perlu membuat lembaga baru, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, saya memprakarsai pembentukan komisi independen untuk mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan mantan Presiden Soeharto. Lembaga yang akhirnya ditunda pembentukannya ini merupakan perkecualian, jadi diperbolehkan. Sebab komisi independen ini merupakan lembaga yang sifatnya sangat khusus, ad hoc, untuk kasus tertentu saja, batas waktu yang jelas, serta sistem pertanggungjawaban yang jelas. Komisi independen ini dirasakan perlu karena lembaga penegak hukum yang ada, yaitu Kejaksaan Agung, dinilai lamban, tidak efektif, atau kurang dipercaya masyarakat. Sementara itu, kalau kasus ini dibiarkan, akan menimbulkan akibat yang lebih jauh, yang membahayakan keamanan dan ketertiban. Alasan pembentukan DPKSH adalah karena krisis keamanan sudah begitu serius. Bahwa kita mengalami krisis memang tidak bisa dibantah. Krisis tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan, bukan hanya soal keamanan, yaitu krisis ekonomi, sosial, politik, hukum, termasuk krisis kepercayaan dan kewibawaan pemerintah. Krisis-krisis tersebut tidak bisa dipecahkan dengan satu krisis center.
itu adalah pikiran yang terlalu menyederhanakan masalah dan kembali menunjukkan jalan pikiran yang otoriter. Seperti dulu ketika mendirikan Kopkamtib dengan dasar pikiran bahwa semua beres dengan Kopkamtib. Bukan berarti saya tidak setuju dengan penanggulangan krisis, tapi caranya bukan dengan pemusatan kekuasaan. Caranya adalah bagaimana agar kekuasaan ini bisa dipercaya dan diterima legitimasinya serta mampu berperan efektif di dalam memecahkan masalah. Kekuasaan juga harus bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat sehingga mereka benar-benar merasa bahwa kekuasaan negara berfungsi sebagaimana diharapkan oleh rakyat, yaitu kekuasaan yang berorientasi kepada rakyat. Menurut saya, pembentukan dewan ini cenderung bersifat pemusatan kekuasaan, berpotensi besar untuk bertentangan dengan iklim demokrasi yang sedang kita tumbuhkan serta kemandirian masyarakat sipil. Sebab setiap pemusatan kekuasaan dengan sendirinya menambah kekuasaan negara, di lain pihak melemahkan masyarakat. Karena itu setiap upaya memusatkan kekuasaan dengan dalih apapun harus kita tolak. Kalau melihat sifat dan tujuannya, apakah DPKSH akan menjadi semacam Kopkamtib? Tergantung pada bagaimana wewenang dan kekuasaannya. Kalau dewan ini diberi wewenang dan kekuasaan sendiri untuk bertindak dan memberikan komando, atau ada line of command, dengan sendirinya aparat lain akan tunduk kepada perintah dari pucuk pimpinan lembaga ini. Kemudian dikaitkan dengan persoalannya, siapa yang mengontrol dewan ini? Kalau tidak ada, dewan ini bisa sewenang-wenang lagi seperti Kopkamtib dahulu. Bisa menangkap orang, menahan orang, menyita barang semaunya sendiri. DPKSH ini kan dipimpin langsung presiden, sedangkan ketua pelaksana hariannya Panglima ABRI atau Pangap. Nah, bisa sama saja kan kalau nanti Pangap dengan mengatasnamakan presiden memerintahkan macam-macam, semua aparat kepolisian dan aparat eksekutif serta kekuasaan yang lain harus tunduk. Persoalan lain, apakah DPR bisa memanggil presiden untuk hearing? Kan tidak bisa. Sebelumnya pemerintah juga sudah membentuk berbagai lembaga ekstra struktural, misalnya Dewan Pemulihan Ekonomi Nasional. Apakah keadaannya memang mengharuskan demikian? Saya tidak percaya kalau keadaannya mengharuskan. Semua masalah atau krisis ini masih bisa ditanggulangi dengan jauh lebih baik sekiranya pemerintah punya konsep yang jelas tentang bagaimana akan menjalankan reformasi dan benar-benar konsisten dalam melaksanakannya. Pemerintah sekarang memang terlihat ragu-ragu, bimbang, bingung, serta maju mundur. Misalnya soal pembaruan politik yang dikehendaki masyarakat, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI. Prinsip ini kan memang prinsip yang harus ditegakkan kalau kita konsisten pada konsep pembaruan politik. Bahwa implementasinya bisa memakan waktu karena banyaknya menteri, gubernur, dan bupati yang anggota. Itu akan bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau yang ada sekarang kan tidak jelas arahnya. Berbagai pembentukan lembaga ini merupakan indikasi bahwa sekarang kita dalam keadaan darurat. Dari sudut pandang pemerintah bisa saja seperti itu. Saya sendiri tidak melihat adanya alasan itu. Bahwa sekarang ada krisis itu benar. Tapi krisis ini bisa ditanggulangi dengan aparat yang ada, asalkan mereka bekerja dengan benar dan kepemimpinan negara ini dijalankan dengan benar.
karena aparatnya kan tidak bisa disalahkan begitu saja. Ada hierarki kepemimpinan ke atas sampai ke presiden. Di pusat pemerintahan belum ada kesatupaduan dalam menghadapi masalah-masalah yang begitu banyak dan kompleks yang bertubi-tubi datangnya. Kemudian karena tidak bisa mengatasinya, lalu serta-merta mencari jalan pintas dengan membentuk seperti ini, maka ini hanya pelarian dari kenyataan dan kebutuhan untuk mengatasi masalah melalui sistem dan mekanisme yang normal konstitusional. Maksudnya kalau masalah keamanan dalam negeri ya diserahkan kepada kepolisian. Tepat, lepaskan kepolisian dari ABRI, itu pokok persoalannya. Kenapa Habibie harus ragu-ragu untuk melakukan itu? Saya tahu Presiden Habibie sudah setuju, banyak menteri sudah setuju, masyarakat sudah mendukung, tapi akhirnya Habibie mundur lagi. Mengapa? Apakah Habibie takut kepada ABRI? Saya tidak tahu, mungkin masih ada vested interest di kalangan elit politik tertentu. Yang jelas menurut saya, ini keputusan politik yang harus cepat-cepat dilakukan. Cepat-cepat pula kepolisian dibangun. Sebenarnya hanya sekali pihak luar negeri yang siap memberikan bantuan untuk membangun kepolisian. Tapi mereka belum mau melakukannya sebab kepolisian masih bagian dari ABRI. Rencana memasukkan kepolisian di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan atau Dephankam. Itu kan konsep yang tidak jelas. Itu menunjukkan ketidaktegasan atau keraguan-raguan pemerintah. Tadi Anda mengatakan bahwa DPKSH bisa menyebabkan sistem dan mekanisme kenegaraan bisa kacau. Maksudnya tumpang tindih? Dengan sendirinya memang akan tumpang tindih, akan overlapping. Kalau kekuasaan dan kewenangan saling overlapping, bukannya menambah lebih efektif dan efisien, tapi justru bisa melemahkan satu sama lain. Di sisi lain, masyarakat menjadi bingung karena tidak ada kepastian hukum. Kalau besok kepolisian bertindak di bawah koordinasi dewan ini dan melaksanakan segala tindakan atas dewan ini, bagaimana accountability-nya terhadap rakyat? Itu yang saya khawatirkan. Sebenarnya apa gunanya ini? Saya tidak melihat ada kegunaannya yang konkret. Yang pasti justru lebih banyak masalah yang akan timbul. Dan seperti tadi saya katakan, lembaga yang bersifat pemusatan kekuasaan ini akan membuat posisi rakyat makin lemah. Di dan R 19 Desember 1998 halaman 22 dan 23.